Baik, Sugi untuk semua para upasaka upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Sudah lama ya kita tidak bertemu di dalam atau melalui kelas Pariyati Sasana ini. Saya harap selama pandemi ini belum berakhir, Anda bisa menjaga diri Anda masing-masing, dan saya percaya Anda sudah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk menjaga diri Anda. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran Anda ya di kelas yang pertama ini. Panitia menemui satu dan lain kesulitan teknis, tapi saya yakin untuk kelas minggu depan pengurus Yayasan DBS akan sudah bisa memberikan yang terbaik buat Anda semua. Baik, jadi mungkin saya lebih baik langsung masuk ke materi saja. Kelas pagi hari ini adalah melanjutkan kelas Pariyati Sasana yang terakhir, gitu ya. Yaitu Manggala Sutta, atau kadang juga disebut sebagai Maha Manggala Sutta, gitu ya. Sutta ini kelas hari ini adalah kelas yang kedua, ya. Saya harap Anda semua supaya bisa mendapatkan benang merah, karena di kelas yang pertama saya sudah menyampaikan background story-nya, kemudian juga saya menyampaikan, menguraikan semuanya itu berdasarkan kitab komentarnya. Karena di Sutta ini, Manggala Sutta ini tidak ada kitab subkomentarnya, ya. Tapi walaupun demikian, kata-katanya atau kitab komentarnya pun sudah cukup informatif. Jadi supaya Anda bisa mendapatkan benang merahnya, saya sarankan Anda untuk mendengarkan ceramah yang pertama. Nah, di ceramah yang kedua ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di kelas yang pertama, ya. Ada sedikit perubahan, yaitu kalau di kelas yang pertama mungkin Anda memperhatikan Manggala Sutta saya terjemahkan menjadi khotbah tentang berkah dengan akhiran H. Tetapi beberapa hari yang lalu saya mencoba untuk melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, karena memang terus terang saja dalam tanda kutip profesi saya saat ini sebagai yang sedang selalu menerjemahkan kitab-kitab, baik itu kitab Pali, Yathagata maupun Tika, membawa saya kepada satu titik untuk mulai menjadi akrab dengan KBBI. KBBI itu singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Jadi kata berkah kali ini saya rubah menjadi berkat gitu ya. Kenapa dirubah? Saya akan menjelaskannya. Jadi intinya kita selama ini seringkali mewarisi terjemahan yang keliru yang ada di Indonesia, ya, dan sayangnya saya juga kadang ikut-ikutan gitu karena tidak membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Salah satunya adalah warisan yang keliru itu adalah Ewam Me Sutang gitu yang sering Anda dengar, yang menjadi kalimat pembuka di banyak sekali sutta di Sutta Pitaka begitu ya. Ewang Me Sutang, mungkin Anda selama ini telah hafal terjemahannya adalah demikianlah yang telah saya dengar, atau demikianlah yang telah didengar oleh saya, dan lain sebagainya. Ternyata kata demikianlah atau demikian itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hanyalah adalah kata yang dipakai untuk menunjuk kepada sesuatu yang sudah dikatakan, gitu. Ya, sehingga menerjemahkan Ewang Me Sutang menjadi demikianlah yang telah saya dengar, atau demikianlah telah didengar oleh saya, ya, memakai kata demikian untuk Ewam itu completely wrong, ya. Saya juga baru-baru ini saja menyadari itu karena setelah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Jadi di terjemahan buku saya yang terbaru, saya sudah merubah Ewang Me Sutang menjadi berikut
telah didengar oleh saya. Itu kalau mengikuti KBBI ya, atau bisa juga menjadi sebagai berikut. Nah, telah didengar oleh saya sebagai berikut begitu. Nah, salah satu warisan yang salah lagi yang kita terima ya ini tadi Manggala Sutta kita terjemahkan menjadi berkah itu dengan akhiran H. Karena kalau kita ikuti kata palinya ya arti dari Manggala itu adalah satu pertanda baik atau keberuntungan gitu ya, kemujuran, bisa juga kesejahteraan gitu. Kadang juga Manggala itu juga merujuk kepada satu festival, satu perayaan-perayaan besar yang dilakukan di zaman Buddha dulu di India 2600 tahun yang lalu gitu. Kadang juga bisa berarti kalau orang Jawa bilang itu kayak kenduri. Kenduri itu kayak apa ya? Orang-orang berkumpul bersama untuk membacakan doa tertentu kalau di tetangga ya, agama tetangga, kemudian untuk keselamatan orang-orang tertentu dan lain sebagainya. Itu juga makna dari Manggala. Manggala juga mempunyai arti sebagai upacara adat gitu ya. Jadi upacara adat pun juga bisa diterjemahkan atau pesta. Pesta juga itu memakai kata Manggala. Nah, tetapi dalam konteks Manggala Sutta ini, kata Manggala itu harus kita pahami sebagai atau dimaknai sebagai pertanda baik atau kemujuran gitu ya. Dengan kata lain, di sutta ini Buddha menguraikan semua pertanda baik yang dibutuhkan oleh kita semua gitu. Bahkan kalau di Myanmar para Sayadaw itu mendorong umat para upasaka upasika untuk menghafalkan sutta ini gitu. Dihafalkan di luar kepala, kemudian dipahami sesuai dengan penjelasan yang ada di kitab komentar ya, dan kemudian diajarkan kepada anaknya, kepada suami istri, kepada lingkungan terdekat saudara-saudaranya dan lain-lain supaya apa? Supaya semua orang tersebut bisa mengetahui cara untuk mengelola kehidupannya dengan baik. Karena yang diungkapkan oleh Buddha di Manggala Sutta ini, semua berkat, jumlahnya semua ada 38 ya. Kalau kita maknai tadi sebagai pertanda baik, itu berarti kalau Anda sudah melakukan berkat-berkat ini, 38 berkat ini, kalau komplit, atau sebagian dari berkat ini, satu dari berkat ini pun, apa yang Anda lakukan tersebut, misalkan ya berkat yang pertama adalah tanpa pergaulan dengan orang yang bodoh, orang yang tidak baik. Kalau Anda sudah mempraktekkan berkat yang ini pun, ini adalah satu pertanda baik buat Anda. Artinya pertanda baik itu akan membawa kemujuran, akan membawa kesejahteraan dan lain sebagainya. Nah, demikian pula dengan berkat-berkat yang lain, efeknya akan seperti itu. Dan dengan demikian ya, Anda ketika sudah benar-benar mempelajari 38 berkat-berkat ini, Anda mulai melepaskan diri, itu harapan saya, mulai melepaskan diri terhadap apa yang Anda terima tanpa Anda investigasi kebenarannya, mungkin dari orang tua kita, dari leluhur-leluhur kita, dari tradisi yang kita terima secara turun-menurun, karena belum tentu itu adalah benar ya. Saya tidak mengatakan Anda meninggalkan semuanya, tetapi tinggalkanlah apapun itu yang bisa membebani pikiran Anda ya, karena di dalam perjalanan kehidupan saya di masa lalu saya itu penuh dengan tahayul-tahayul begitu ya, tradisi-tradisi begitu yang saya merasakan itu sangat membebani pikiran saya. Nah, tentang poin ini saya sudah menguraikannya di ceramah Manggala Sutta beberapa tahun yang lalu, yang Anda bisa juga temukan videonya di YouTube account dari DBS. Silahkan mendengar. Saya mengupas tentang pengalaman-pengalaman masa lalu dan bagaimana kehidupan atau pikiran yang dibebani oleh tahayul-tahayul tersebut tiba-tiba menjadi ringan setelah saya lepaskan itu semua, dan saya mulai pelan-pelan untuk mengelola kehidupan saya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha. Nah, kalau kita mengingat KBBI, melihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan definisi tentang berkah. Itu adalah definisi yang diberikan karunia Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
Tentu saja ini bukan arti manggala yang kita inginkan, ya. Jadi itulah mengapa saya kemudian merubah dari kata berkah menjadi berkat. Meskipun di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan definisi yang kedua, berkah itu juga berkat. Tetapi kenapa saya tidak pakai berkah? Karena ternyata ketika kita membuka berkat, arti atau definisi dari kata berkat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada berbagai macam, gitu. Ada berbagai macam, gitu ya. Jadi arti yang pertama itu adalah tadi sama karunia Tuhan juga yang membawa kebaikan dalam kehidupan. Berarti kita harus hindari itu, ya. Jadi ini juga arti ini sinonim dengan berkah, begitu. Atau yang kedua, arti kedua, doa restu dan pengaruh baik yang bisa mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan dari orang-orang yang kita hormati, dari orang-orang yang kita anggap suci, keramat, ya, seperti orang tua, guru, pemuka agama. Nah, arti berkat dalam makna tersebut juga ini adalah yang kita harapkan atau yang diajarkan oleh para guru-guru di masa lalu. Ini adalah arti dari manggala juga, gitu. Nah, berkat juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menarik sekali karena definisi yang ketiga itu juga adalah definisi yang juga muncul di kitab-kitab kita, yaitu makanan dan sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri, begitu, kira-kira begitu. Yang tadi saya katakan kan bisa diterjemahkan menjadi kenduri dan lain sebagainya, gitu. Nah, kemudian arti yang keempat dari berkat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sesuatu yang bermanfaat, gitu ya. Sesuatu yang bahkan dikatakan juga membawa berkah. Oleh karena itulah dengan merujuk kepada definisi-definisi tersebut, maka saya memutuskan manggala di sini kita terjemahkan menjadi berkat-berkat. Dia jamak plural, bahu wacana dalam bahasa Palinya. Jadi kita ganti judulnya menjadi khotbah tentang berkat-berkat. Baik, next. Di slide berikutnya, di suta ini setelah mempelajari dua berkat yang pertama, ya, kita akan mempelajari berkat yang ketiga yang diberikan oleh Buddha, gitu ya. Berkat yang ketiga itu di slide Anda bisa baca, next slide-nya, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Anda bisa baca di layar itu pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja. Itulah berkat yang utama. Jadi syairnya itu, baitnya itu seperti itu, gitu ya. Pemujaan, bukan memuja, tapi pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja, gitu. Lalu kitab komentar memberikan penjelasan siapa saja sih yang patut untuk dipuja. Ya, sekali lagi para upasaka dan upasika, saya berharap Anda benar-benar mempelajari Manggala Sutta ini supaya Anda bisa mulai sekarang memperbaiki pola kehidupan Anda, ya. Guru-guru kita di masa lalu sudah mendefinisikan orang-orang yang patut untuk dipuja, gitu ya. Yang pertama adalah di slide itu para Buddha nan agung. Ada paraknya di sana, berarti itu ada banyak Buddha. Mungkin sebagian dari Anda selama ini hanya mengenal Buddha Gotama, ya, Buddha kita yang saat sekarang ini. Tapi sesungguhnya itu di masa lalu sebelum Buddha Gotama juga sudah banyak sekali Buddha-Buddha yang telah muncul, begitu. Jadi pemujaan terhadap semua Buddha tersebut adalah berkah atau berkat yang utama, gitu. Nah, puja, kata Pali puja itu juga sinonim artinya, gitu, pemujaan itu menghormati, gitu, ya, penghormatan, gitu, atau pengagungan, mengagungkan, ya, memberikan satu penghormatan yang agung, begitu. Atau kadang puja dalam bahasa Pali juga bisa berarti persembahan, sama, ya, maknanya sama, gitu. Nah, siapa saja yang patut dipuja selain para Buddha nan agung? Kitab komentar di poin berikutnya memberikan para paceka Buddha dan murid suci atau murid yang mulia, artinya murid yang minimal, gitu ya, sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, gitu ya. Nah, mereka adalah objek pemujaan yang diajarkan oleh para guru atau kata di masa lalu, gitu ya. Nah,
Kenapa mereka ini patut untuk dipuja, diberikan alasan karena mereka ini semua ya para Buddha, Paceka Buddha dan murid yang sudah suci, murid yang mulia, Arya Sawaka bahasa Palinya begitu. Mereka adalah yang patut untuk dipuja, alasannya karena mereka bersih dari segala bentuk kesalahan, ya, bersih dari segala bentuk kotoran batin untuk Pak Arahat. Ya, kalau untuk Sotapanna, Sakadagami dan Anagami, mereka masih mempunyai sedikit kotoran batin, masih belum tuntas apa yang harus dia lakukan gitu. Dan juga karena mereka memiliki semua kualitas-kualitas yang tiada tara, dan itulah mengapa mereka adalah objek-objek yang patut untuk dipuja. Oleh karena pemujaan yang kita berikan kepada mereka walaupun sedikit itu akan mengarah kepada kesejahteraan dan kebahagiaan untuk jangka waktu yang lama sekali gitu, ya. Nah, di kata-kata kitab komentar seperti yang Anda bisa lihat di layar itu memberikan beberapa contoh, yaitu Sumana, si pembuat kalung bunga begitu ya. Dan juga contoh yang diberikan yang lain adalah Malika dan lain-lain ya. Nah, Sumana ini ya adalah seorang pembuat kalung bunga, dan setelah melakukan berkat yang ketiga ini diceritakan oleh Buddha Gautama bahwa satu hari nanti dia akan menjadi seorang Paceka Buddha yang bernama Sumanisara. Bagaimana cerita tentang Sumana, berkat yang dilakukan oleh Sumana gitu. Saya ingin Anda benar-benar perhatikan cerita yang akan saya sampaikan. Ya. Kenapa memuja mereka yang pantas untuk dipuja adalah sebuah berkat gitu. Jadi diceritakan setelah merapikan jubah bawah di pagi hari, jadi biku itu mempunyai jubah bawah, antrawasaka bahasa Palinya, kemudian mengambil mangkok untuk mengumpulkan sedekah, dan juga mengambil jubah luar, sanggati itu, Begawan atau Buddha kemudian memasuki kotara Jagaha gitu, untuk mengumpulkan sedekah atau untuk mengumpulkan derma. Kemudian Sumana, si pembuat kalung bunga, setelah mengambil bunga-bunga untuk Raja Magadha, yaitu Senia Bimbisara, Raja Magadha, dia pergi dan melihat Begawan atau Buddha yang telah tiba di gerbang kota. Buddha terlihat di mata dia sebagai seorang yang sangat ramah dan bisa membangkitkan kepercayaan. Gitu. Buddha juga dihiasi dengan 32 laksana laki-laki hebat atau 32 ciri seorang laki-laki yang hebat, Maha Purisa, yang juga dilengkapi dengan 80 tanda-tanda sekundernya yang saya tidak akan jelaskan di sini. Anda bisa cari online gitu ya. Terlihat bersinar, tubuhnya terlihat bersinar karena keagungan seorang Buddha. Setelah melihat Buddha, Sumana berpikir begini. Setelah menerima atau mendapatkan bunga-bunga ini, jadi dia sudah membawa bunga-bunga, ya, bisa saja Raja Bimbisara mungkin akan membayar saya 100 atau 1000 dan uang itu hanya akan memberikan kebahagiaan buat saya di kehidupan kali ini saja. Gitu. Coba Anda perhatikan baik-baik. Inilah kebrilianan atau kecerdasan dari Sumana. Kalau bunganya ini dijual, paling dia hanya dapat uang yang sebentar lagi juga habis, atau maksimal hanya bisa dipakai di dalam satu kehidupan ini saja. Begitu. Kemudian Sumana berpikir, akan tetapi pemujaan kepada Begawan menghasilkan buah yang tidak terbatas dan tidak terhitung, serta membawa kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka waktu yang lama. Berpikir yang seperti itu, kemudian dia memutuskan, baiklah kalau begitu, saya akan memuja Begawan dengan menggunakan bunga-bunga ini. Jadi dia tidak berminat untuk menjualnya kepada Raja Bimbisara, tetapi dia pakai untuk dirinya sendiri untuk melakukan berkat yang nomor 3 ini, melakukan kebajikan. Mumpung ada objek yaitu Buddha, ya, objek yang tiada bandingannya begitu. Jadi lihatlah betapa cerdasnya si pembuat kalung bunga ini, ya. Dia berpikir sangat jauh ke depan, ya.
Saya mungkin bisa bertanya kepada Anda, kebajikan mana, coba Anda dengarkan, kebajikan mana yang lebih hebat ya antara dua kebajikan ini? Kebajikan itu bisa juga mungkin Anda artikan perbuatan baik, karma baik ya. Mana yang lebih hebat di antara dua ini? Satu, kebajikan yang bisa langsung berbuah di kehidupan saat ini, dan kebajikan yang hanya akan berbuah setelah kehidupan kali ini. Banyak dari Anda mungkin menjawab bahwa banyak dari Anda yang menginginkan persembahan dana Anda bisa langsung berbuah di kehidupan kali ini. Anda tidak sabar untuk menunggu, Anda benar-benar mengharapkan dana Anda, kebajikan Anda berbuah langsung di kehidupan kali ini. Tetapi kalau Anda renungkan, coba Anda renungkan. Seandainya pun kebajikan Anda itu berbuah di kehidupan saat ini, katakanlah menghasilkan buah berupa kelancaran bisnis Anda, atau seperti yang tadi dipikirkan oleh Sumana, akan menghasilkan uang yang katakanlah berlimpah. Coba Anda renungkan, keberhasilan bisnis sebagai efek dari dana Anda, uang yang berlimpah sebagai efek dari dana Anda, apakah dia benar-benar bisa memberikan kebahagiaan untuk jangka waktu yang lama? Tidak, ya, jawabannya pasti tidak. Maksimal dia hanya akan bisa memberikan kenyamanan kehidupan bagi Anda di satu kehidupan ini saja. Tetapi itu pun sulit untuk didapat karena saya percaya Anda semua, banyak dari Anda adalah orang-orang yang sudah sukses di dalam kehidupan ini secara materi, dan Anda bisa setuju dengan kata-kata saya bahwa keadaan materi yang berlimpah tidak menjamin kebahagiaan yang stabil. Jadi itu adalah yang pertama. Coba bandingkan dengan yang kedua. Seandainya dana Anda, kebajikan Anda, perbuatan baik Anda tidak berbuah di kehidupan saat ini seperti yang tadi, tetapi dia menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali, atau menghasilkan kelahiran kembali, membuat Anda lahir kembali, dan hukum karma mengajarkan kepada kita kalau ya karma produktif yang menghasilkan kesadaran penyambung kelahiran kembali itu adalah karma yang baik atau kebajikan, maka pasti Anda akan lahir sebagai manusia atau sebagai dewa. Ya, kalau di teks biasanya dikatakan berdana itu akan membuat seseorang lahir sebagai dewa. Dan di dewa, di alam dewa sana, Anda bisa hidup selama berjuta-juta tahun. Coba Anda bayangkan, Anda pilih sekarang, mana yang lebih menguntungkan? Dana Anda langsung berbuah di kehidupan kali ini, atau dana Anda berbuah dengan menghasilkan kehidupan sebagai seorang dewa? Pasti yang kedua adalah yang lebih menguntungkan gitu. Nah, jadi oleh karena itu, salah satu pentingnya untuk mempelajari pariyati ya seperti ini. Jadi Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang benar ya, sehingga kehidupan Anda mulai berada di arah yang benar. Jadi sekarang saya lanjutkan lagi, memuja kepada Begawan dengan menggunakan bunga-bunga itu tadi ya, akhirnya dilakukan oleh si Sumana. Bagaimana dia melakukannya? Ketika Begawan sedang berjalan, disebutkan di dalam kitab, dia kemudian menaburkan 8 genggam bunga tersebut ke arah Begawan. Ya, ditaburkan. Di Myanmar masih sering terjadi praktek-praktek seperti ini. Jadi kalau anggota sangga masuk atau berjalan menuju ke tempat acara, umat akan di samping kanan dan kiri menaburkan bunga. Gitu. Ini adalah bentuk pemujaan yang ada direkam di kitab komentar gitu. Nah, dia setelah menaburkan bunga pada saat itu dikatakan banyak orang mahajana, ya, banyak orang atau massa berkumpul pada saat itu, ya. Ketika orang-orang melihat itu banyak yang terpukau, ya. Bahkan Begawan pun atau Buddha memperlihatkan senyumannya, gitu, memperlihatkan sebuah senyuman ketika melihat Sumana sedang menaburkan bunga tersebut, ya. Jadi Buddha tersenyum, gitu. Pada waktu itu di sebelah Buddha ada Ananda Thera atau Bante Ananda itu ya.
Beliau berpikir demikian ketika melihat Buddha tersenyum. Buddha itu tidak biasanya memperlihatkan sebuah senyuman tanpa sebab dan tanpa alasan. Kemudian akhirnya Ananda Theira menanyakan alasan tersebut kepada Buddha. Dan Begawan atau Buddha berkata, wahai Ananda, si pembuat kalung bunga ini atau si Sumana ini, dikarenakan oleh kekuatan pemujaan yang dia lakukan tersebut, setelah ini dia akan berpindah-pindah di antara para dewa. Artinya setelah kehidupannya sebagai manusia, dia akan lahir di alam para dewa. Langsung dia akan lahir di bumi para dewa. Dan dikatakan di kitab komentar berpindah-pindah, artinya dari satu jenis kebajikan ini, pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja ini, satu saja benihnya, membuat dia atau menghasilkan kelahiran dia yang berulang kali. Makanya dikatakan berpindah-pindah. Oleh karena itu ini juga harus Anda camkan para umat bahwa ya, kalau yang sudah belajar Abhidhamma tahu dengan persis ya, bahwa satu jenis karma itu bisa menghasilkan buah yang berkali-kali, tak terhitung jumlahnya. Tak terhitung. Kenapa dikatakan tak terhitung? Karena di dalam satu jentikan jari saja itu sudah ratusan miliar benih karma yang tertanam di arus atau rangkaian kesadaran kita. Ya, apalagi kalau Anda melakukan kebajikannya itu pemujaan, misalkan kayak Sumana tadi, mungkin selama 10 menit, 15 menit, maka Anda bisa hitung berapa triliun biji kebajikan yang ditanam di dalam arus rangkaian kesadaran dia. Dan kalau itu semua berbuah, maka dia akan bertriliun-triliun kali lahir mati di alam dewa. Kalau semuanya berbuah, tentu kita tidak ingin sampai selama itu ya, lahir mati sampai triliunan kali, karena tujuan kita sebagai umat Buddha adalah untuk mengakhiri proses atau siklus kelahiran dan kematian ini untuk segera bisa keluar dari samsara. Nah, kembali lagi. Jadi di kitab komentar dikatakan dari hasil pemujaan itu tadi, satu pemujaan itu tadi ya, dia berpindah-pindah di antara para dewa. Dia lahir di satu alam dewa, menghabiskan hidupnya di sepanjang rentang usia di alam dewa tersebut, meninggal dunia di satu alam dewa tersebut, dan dia lahir lagi di alam dewa yang lain. Dia berputar-putar di alam dewa gitu. Dan juga dia berputar-putar di alam manusia. Demikian kata kitab komentar. Dan dijelaskan bahkan seberapa lama dia berputar-putar. Kitab komentar menjelaskan di sepanjang 100.000 kalpa. Sepanjang 100.000 kapa. Bayangkan, satu kebajikan bisa menghasilkan buah selama 100.000 kapa. Jadi Anda yang selama ini mengharapkan dana Anda langsung berbuah di kehidupan kali ini, maksimal paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu pun kalau bertahan. Ya, hasil dari kebajikan Anda seringkali tidak bertahan seumur kehidupan. Oleh karena itu pikiran Anda, pandangan Anda mulai sekarang harus diluruskan, harus dibenarkan. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi kata-kata kitab komentar mengatakan, ya, sebentar, saya break sebentar. Sedemikian pula, sedemikian halnya dengan kebajikan yang bisa menghasilkan buah hingga beratus-ratus ribu kalpa tadi atau eon tadi, maka demikian pula dengan karma buruk kita. Hati-hati dengan karma buruk Anda. Hati-hati dengan ucapan buruk Anda. Hati-hati dengan pikiran buruk Anda, dengan perbuatan buruk Anda. Karena kalau itu berbuah, dia bisa menghasilkan buah berupa kelahiran di alam bawah 4 apaya, berputar-putar di sana juga selama beribu-ribu tahun, bermiliar-miliar tahun, berkalpa-kalpa. Jadi sama aja, kita harus juga berhati-hati untuk tidak melakukan karma buruk, karena efek dampak kekuatannya, potensinya itu sama dengan kebajikan atau sama dengan perbuatan baik. Di kitab komentar kemudian dilanjutkan bahwa Sumana akhirnya nanti akan menjadi seorang paceka Buddha yang bernama Sumanisara, seperti yang Anda bisa lihat di slide. Jadi Anda harus pahami bahwa kekuatan pemujaan itu sendiri
tidak bisa menghasilkan pencapaian paceka Buddha sebenarnya. Jadi kalau kita lihat hubungan sebab dan akibat, Anda nggak akan bisa menjadi seorang Arya hanya dengan dasar memuja saja, melakukan berkah yang nomor 3 ini, dan bahkan juga melakukan berkah yang nomor 1 atau berkat ya, berkat nomor 1 dan berkat nomor 2 tidak. Ya, dalam hubungan langsung antara sebab dan kondisi, pemujaan ini hanya berubah satu kondisi saja, gitu, bukan sebab langsungnya, gitu. Karena yang bisa membuat seseorang itu menjadi Arya, menjadi Buddha, menjadi paceka Buddha, itu adalah kalau di dalam Abhidhamma disebut magga. Anda sering mendengar kata magga kan, jalan kan. Semoga ya para Bante biasanya mengucapkan semoga Anda semua bisa segera mencapai magga, pala dan nibbana, jalan, buah dan nibbana. Jadi yang bisa menghancurkan kilesa itu adalah magga, jalan, magga cita, kesadaran jalan. Jadi pemujaan tidak bisa membuat seseorang sebagai paceka Buddha, tetapi dia mengkondisikan untuk bisa membuatnya menjadi seorang paceka Buddha gitu. Jadi lihatlah betapa hebatnya berkat dari pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja gitu. Dan dikatakan di akhir dari percakapan ini dengan tujuan untuk mengajarkan Dhamma, maka Buddha menyampaikan bait syair yang berikut ini. Next slide. Ya, jadi ini ternyata dari Demak Pada ya. Syair yang nomor 68 itu sudah saya terjemahkan, dan perbuatan yang setelah melakukannya seseorang menyesalinya, tidak menyesalinya adalah bagus. Orang yang menikmati resultannya puas dan gembira. Resultan itu adalah buah dari karma, buah dari perbuatan. Bisa buah dari perbuatan baik, bisa buah dari perbuatan buruk. Dalam konteks ini adalah buah dari perbuatan baik. Nah, pelajaran yang disampaikan di sini oleh Buddha kepada kita semua adalah ketika kita berbuat baik, harus melakukannya dengan senang hati dan jangan menyesalinya. Ya, mungkin ada salah satu dari Anda yang di sana yang kadang berbuat baik, kemudian sampai di rumah Anda menyesalinya. Dengan berpikir mungkin persembahan Anda tadi terlalu besar atau begini atau begitu, maka sekarang Buddha memberikan petunjuk kepada kita untuk menghindari rasa penyesalan tersebut gitu ya. Jadi tingkatkanlah terus kualitas kebajikan Anda supaya akhirnya bisa menjadi maksimal. Nah, dikatakan bahwa di akhir dari syair atau bait ini ya, jadi baru syair atau bait yang pertama kan, baru membabarkan 3 jenis berkat ya. Di kitab komentar dijelaskan di akhir dari pembabaran berkat yang ketiga ini 84.000 makhluk menjadi makhluk yang Dhamma Abhisamayo. Dhamma Abhisamaya itu artinya makhluk yang telah menembus Dhamma ya. Kitab komentar subkomentar memberikan definisi Dhamma Abhisamaya itu adalah catu saca Dhamma pati weda, penembusan 4 kebenaran mulia. Kalau Anda bisa melakukan penembusan 4 kebenaran mulia, Dhamma Abhisamaya juga itu ya, menembus Dhamma, maka Anda menjadi Arya gitu ya. Nah, secara kebetulan saya kemudian mencari definisi dari Dhamma Abhisamaya di kitab yang lain, karena seperti yang tadi saya katakan Manggala Sutta tidak memberikan kitab subkomentarnya. Dan saya menemukan definisi dari Dhamma Abhisamaya di kitab 3 atau kitab subkomentar dari Vinaya Pitaka gitu ya. Di dalam kitab subkomentar dari Vinaya Pitaka diberikan bahasa Palinya begini. Dhamma Abhisamayo ahositi. Jadi definisi dari Dhamma Abhisamayo ya adalah Padama maga paladigamo ahositi wadanti. Artinya ya, para guru di masa lalu mengatakannya sebagai pencapaian jalan dan buah yang pertama. Padama maga pala, buah dan jalan dan buah yang pertama. Dengan kata lain berarti di akhir dari
pembabaran 3 berkat ini, bait yang pertama ini 84.000 makhluk yang mendengarkannya, ya, seperti kalau Anda masih ingat apa yang sudah saya sampaikan di kelas yang pertama, waktu Buddha membabarkan Manggala Sutta ini banyak dewa, bahkan Brahma juga ikut mendengarkannya. Ya, jadi kembali lagi 84.000 makhluk-makhluk yang hadir pada saat itu menjadi seorang sotapanna, begitu. Ya, nah demikianlah hendaknya dipahami bahwa pemujaan kepada mereka yang patut untuk dipuja, walaupun sedikit sekali, seperti tadi menaburkan bunga, begitu, tetap saja akan mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan untuk jangka waktu yang lama, untuk 100.000 kalpa, 100.000 eon gitu. Dan apabila itu adalah pemujaan dengan menggunakan materi, jadi kitab komentar memberikan begitu, ya. Jadi dengan pemujaan dengan menggunakan materi bunga-bunga tadi, atau mungkin Anda memuja dengan dana-dana materi yang lain yang Anda sering juga lakukan, kan, ya. Jadi kitab komentar menjelaskan begini, dengan dana atau pemujaan materi seperti itu saja, hasilnya sudah hebatnya seperti itu. Lalu apa yang bisa dikatakan? Kalau seseorang melakukan pemujaan kepada objek-objek yang patut dipuja tersebut melalui praktek langsung, melalui praktek dhamma, gitu. Nah, ini juga poin yang penting yang juga harus Anda camkan, bahwa pemujaan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha atau Paceka Buddha, para Arya, itu tidak sebatas kepada pemujaan materi, tetapi juga harus lebih jauh dari itu, yaitu melakukan pemujaan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah beliau-beliau ini berikan, ya, dengan terus memperkuat praktek-praktek kita. Praktek yang apa sih? Praktek meditasi, ya, dibatasi definisinya adalah praktek meditasi. Nah, di kitab komentar menjelaskan beberapa praktek apa yang dimaksudkan, gitu ya. Kebetulan ini saya juga sudah terjemahkan. Jadi pemujaan melalui praktek yang pertama adalah sarana gamana, kepergian untuk perlindungan, ya. Jadi menyatakan diri Anda menyatakan diri untuk berlindung kepada Tikratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini pun juga adalah berkat, gitu ya. Artinya berlindung itu ya, mematuhi ajaran-ajaran yang Buddha berikan, yang Sangha berikan, yang sesuai dengan kitab komentar dan kitab subkomentar, ya. Penerimaan yang kedua, praktek itu adalah penerimaan peraturan-peraturan latihan, atau dengan kata lain pengambilan sila. Anda tadi sebelum ceramah ini dimulai sudah mengambil sila, maka Anda sudah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Buddha, begitu ya. Lakukanlah secara rutin, dan itulah mengapa saya itu dulu sering mendorong semua umat untuk mempunyai altar di rumah, ya. Masing-masing dari Anda yang belum punya altar Buddha di rumah, segera milikilah altar Buddha di rumah. Kenapa? Manfaatnya besar sekali, karena setiap hari Anda bisa melakukan pemujaan kepada Buddha. Ya, Anda mendapatkan objek yang tiada tara untuk melakukan kebajikan. Setiap hari Anda bisa dana makanan kepada Buddha, rumpan, air minum, bahkan mungkin juga bunga, pelita, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi bagi Anda yang belum memiliki altar, segera punyailah altar tersebut, gitu. Praktek yang ketiga adalah pelaksanaan faktor-faktor uposatha. Ya, saya perhatikan pengurus umat-umat di DBS secara periodik kalau hari uposatha saling mendorong teman-temannya untuk mempraktekkan sila uposatha, ya. Bagi Anda yang di luar DBS, Anda juga hendaknya juga mulai membiasakan diri di hari uposatha, bisa dua kali dalam 1 bulan mempraktekkan sila-sila uposatha, atau bisa 4 kali dalam 1 bulan juga, gitu. Kemudian yang keempat ini berkaitan dengan anggota sangga, dengan biku, yaitu Catuk Parisudi Sila, atau 4 kesucian sila atau akhlak atau perilaku, ya. Jadi itu praktek yang bisa kita lakukan. Next slide. Wahai Ananda, ini di Sanggiti Sutta harusnya, Digha Nikaya. Seorang biku, kalau tidak salah Sanggiti, ya.
Anyway, itu di Digha Nikaya, ya. Seorang biku, bikuni, upasaka, dan upasika, siapapun yang hidup dengan mempraktekkan dhamma yang sesuai dengan dhamma, berperilaku sesuai dengan dhamma, maka dia memperlakukan Tathagata dengan penuh rasa hormat, menghargainya, menjunjung tingginya, dan memuja dengan pemujaan yang tiada tara. Jadi lihat kembali lagi Buddha, ini kata-kata Buddha. Kalau Anda ingin melakukan pemujaan kepada Buddha yang tiada tara, maka praktekkanlah dhamma. Ya, untuk bisa mempraktekkan dhamma, tahap pertama Anda harus belajar. Ya, sebelum pati-pati itu selalu harus ada pariyati. Pariyati itu fondasi buat pati-pati. Kalau Anda tidak mempunyai pariyati, maka praktek Anda bisa kesana kemari, akan salah-salah terus, dan Anda tidak akan mendapatkan hasil yang semestinya, begitu ya. Jadi dengan demikian hendaknya dipahami bahwa pemujaan kepada para Buddha, Paceka Buddha, dan para Arya Sawaka, murid yang mulia, juga mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Pemujaan kepada mereka juga adalah berkat. Ya, jadi next slide. Sekarang bagi perumah tangga, ya, Anda yang hidup di rumah, bagaimana Anda mempraktekkan berkat yang nomor 3 itu? Di kitab komentar dijelaskan, bagi adik-adik, ya, maka kakak laki-laki dan kakak perempuan adalah mereka yang pantas untuk dipuja atau dihormati. Jadi ingat, kakak-kakak kita itu adalah objek yang pantas untuk dipuja atau dihormati. Gitu. Bagi seorang anak, maka orang tua kita adalah objek untuk pemujaan. Ya, jadi orang tua kita adalah objek pemujaan. Kalau kita melakukan itu semua, maka berkat yang nomor 3 bisa telah kita lakukan. Bagi seorang menantu perempuan, ya di kitab hanya disebutkan menantu perempuan, maka suami, ibu mertua, dan ayah mertua itu adalah objek yang pantas untuk dipuja atau dihormati. Alasannya apa? Ya, karena alasannya adalah karena ya, pemujaan kepada mereka itu termasuk sebagai perbuatan baik, kusala dhamma, ya, sesuatu yang baik, ya. Jadi mulai sekarang Anda harus ikuti nasihat para guru Atthagata, ya. Kita hormati, kita puja kakak-kakak kita, ya, orang tua kita. Bagi Anda yang menikah, maka mertua-mertua Anda, suami Anda, hormatilah mereka seperti yang diajarkan oleh para guru, ya. Nah, karena mereka adalah kusala dhamma, perbuatan yang baik, dan perbuatan itu menjadi sebab untuk pertumbuhan dalam kaitannya dengan umur panjang dan lain-lain. Jadi penghormatan, pemujaan kepada orang tua, kepada saudara tua kita menjadi sebab untuk pertumbuhan spiritual kita, tidak hanya spiritual, tapi juga pertumbuhan kualitas kehidupan di kehidupan kali ini juga menjadi sebab untuk umur panjang dan lain-lain. Ayo wana juga balak, ya. Kesehatan juga, ya. Demikianlah dengan syair ini, maka 3 berkat telah disampaikan oleh Buddha, yaitu yang pertama adalah tanpa pergaulan dengan orang yang bodoh, yang kedua adalah pergaulan dengan orang yang baik atau yang bijaksana, dan yang ketiga adalah pemujaan kepada mereka yang pantas untuk dipuja, gitu, ya. Nah, di sini disebutkan di kitab komentar, tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh hendaknya dipahami sebagai berkat karena menjadi perlindungan Anda dari segala mara bahaya dan lain-lain yang bisa terjadi kalau Anda bergaul dengan orang yang bodoh. Anda bisa dengarkan kelas yang pertama, yang terakhir ada di YouTube DBS, ya. Kemudian kitab komentar memberikan penjelasan pergaulan dengan orang yang bijaksana adalah berkat karena menjadi sebab untuk kesejahteraan seseorang, sebab untuk kesejahteraan Anda di 2 dunia, dikatakan di kitab komentar. 2 dunia itu artinya apa? Dunia ini atau kehidupan kali ini, dan juga dunia setelah ini atau kehidupan setelah kehidupan kita saat ini. Jadi pergaulan Anda dengan orang-orang yang bijaksana membawa manfaat yang besar seperti itu, gitu. Saya harap Anda bisa memahaminya, karena bayangkan saja ketika Anda bergaul dengan orang yang bijaksana,
maka Anda minimal akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan nasihat, kebajikan, atau Anda mulai tahu mana itu perbuatan baik dan mana itu perbuatan tidak baik, begitu ya. Jadi Anda mulai bisa mengelola kehidupan Anda ke arah yang benar gitu. Ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang bijaksana gitu. Nah, pemujaan kepada mereka yang patut dipuja hendaknya dipahami sebagai berkat karena menjadi sebab untuk kelahiran di tempat tujuan kelahiran yang baik dan untuk nibana sesuai dengan cara yang sudah disampaikan di dalam kitab komentar tentang kemuliaan buah dari mereka ya. Jadi komentar tentang makna atau penjelasan tentang makna untuk syair yang pertama, bait yang pertama yaitu yang dimulai dengan tanpa pergaulan dengan orang-orang yang bodoh telah selesai. Di bait pertama ini ada 3 ya, sudah selesai. Kita lanjutkan, kitab komentar mengatakan demikianlah dengan melalui kalimat sebutkanlah berkat yang utama. Itu kan permintaan dewa kepada Buddha kan. Sebutkanlah berkat yang utama. Yang dikatakan dewata sesungguhnya begawan diminta hanya 1 berkat saja. Jadi kalau Anda ikuti kelas yang pertama, kronologinya ada dewa yang memohon kepada Buddha untuk mengajarkan berkat itu apa sih? Karena selama ini gitu ya, selama 12 tahun manusia dan dewa tidak ada kesepakatan tentang berkat itu apa. Dan kitab komentar sekarang menjelaskan bahwa sesungguhnya dewa itu hanya mengharapkan saja 1 berkat saja gitu ya. Akan tetapi kemudian kitab komentar menjelaskannya begini, seperti orang yang kaya raya yang diminta hanya sedikit saja, tetapi dia memberikan banyak sekali. Kalau Anda kaya raya, ada seseorang meminta sedikit saja, Anda bisa memberikannya berlebihan. Gitu. Demikian pula dengan Buddha. Meskipun hanya diminta 1, ya, beliau menyebutkan 3 berkat di dalam 1 bait syair ini. Gitu. Jadi sesungguhnya itulah alasannya kenapa akhirnya juga Buddha membabarkan 38 berkat secara total hingga akhir dari sutta ini. Selanjutnya, oleh karena para dewata berhasrat untuk mendengarkan berkat-berkat lebih jauh lagi, ya ternyata setelah itu mereka berhasrat untuk mendengarkan yang lainnya lagi gitu. Dan karena faktanya menurut Buddha memang masih ada berkat-berkat yang lainnya, ya maka begawan akhirnya memberikan bait-bait yang berikutnya, yaitu berkat yang di kelompok yang kedua, next slide, gitu, yaitu berkat nomor 4, 5, dan 6 ya. Anda lihat itu kediaman di wilayah yang sesuai dan kebajikan yang telah dilakukan di masa lalu. Saya rasa mungkin saya akan jelaskan 1 saja ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Berkat yang nomor 4, ya, berkat yang nomor 4 adalah kediaman di wilayah yang sesuai, kediaman di tempat yang sesuai, ya. Apa yang dimaksud wilayah yang sesuai, gitu, atau tempat yang sesuai, gitu? Dengarkan apa yang diajarkan oleh Guru Atthakatha. Tempat atau wilayah, jadi artinya Anda mempunyai rumah tempat tinggal di wilayah yang sesuai, gitu ya. Kalau tempat tinggal Anda berada dalam tempat yang sesuai dengan definisi yang akan saya berikan, maka Anda pun sudah melakukan berkat yang nomor 4. Kalau Anda ternyata nanti setelah saya uraikan wilayah yang sesuai itu seperti apa kok ternyata tidak sesuai dengan rumah Anda, ya itu Anda sebenarnya bisa berpindah juga sih, pindah rumah, cari rumah yang dekat wihara dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat apa yang dijelaskan oleh kitab komentar. Wilayah yang sesuai yang pertama adalah tempat atau wilayah dimanapun itu juga, selama ada 4 majelis. Ya, 4 majelis itu catuk pariksa. Catuk pariksa itu adalah bhikkhu sangga, bhikkhuni sangga, upasaka, upasika. Jadi kalau di tempat atau di rumah Anda, di dekat rumah Anda bisa bertemu dengan bhikkhu sangga, bhikkhuni sangga, upasaka dan upasika, maka Anda berada di kediaman, rumah Anda berada di wilayah yang sesuai.
Kenapa? Karena ya mereka khususnya sangga ya adalah landasan-landasan bagi Anda untuk melakukan kebajikan seperti berdana, berderma, memberikan sedekah dan lain-lain ya. Anda bisa melakukan itu. Bayangkan banyak dari teman-teman kita para umat Buddha yang hidup di kota-kota terpencil di mana tidak ada sangga sama sekali, maka mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkat yang nomor 4 ini gitu ya. Jadi selama ada sangga maka landasan untuk berdana, melakukan derma, sedekah dan lain-lain akan selalu ada gitu ya. Nah, wilayah yang sesuai, kitab komentar juga memberikan definisi berikutnya yaitu wilayah atau tempat di mana Anda bisa mendapatkan akses untuk atau dikatakan begini kalau di kitab komentar, wilayah di mana 9 faktor ajaran guru bersinar. Jadi saya ulangi lagi, tempat atau rumah wilayah yang sesuai adalah wilayah atau tempat di mana 9 faktor ajaran guru bersinar. Apa itu 9 faktor ajaran guru atau nawangga satu sasana bahasa Palinya? 9 faktor ajaran guru ini sebenarnya adalah nama awal sebelum berubah menjadi Tipitaka. Jadi di masa Buddha masih hidup, semua ajaran Buddha, Dhamma dan Vinaya bisa dikelompokkan ke dalam 9 faktor itu ini. Di waktu itu belum ada nama Tipitaka gitu ya. Jadi ajaran Buddha itu dikelompokkan ke dalam Sutta, Geya, Wyakarana dan seterusnya. Iti Utaka ada 9. Jadi itu pengelompokan ajaran Buddha dan juga Sutta ya ke dalam 9 faktor yang eksis pada saat Buddha masih hidup. Dengan kata lain, wilayah yang sesuai itu artinya adalah wilayah di mana Anda bisa mendapatkan akses untuk belajar Tipitaka. Nah, Anda harus renungkan, apakah Anda selama ini sudah tinggal di tempat di mana Anda sudah bisa mendapatkan akses yang mudah untuk belajar Tipitaka. Anda harus pastikan yang Anda pelajari adalah Tipitaka, bukan ajaran di luar Tipitaka. Ya, Tipitaka pun harus juga yang sesuai dengan kitab komentar dan kitab subkomentar. Karena sangat tidak mungkin untuk mempelajari Tipitaka tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar. Jadi kalau Anda, tempat tinggal Anda mudah untuk mendapatkan akses di mana Anda bisa mempelajari Tipitaka, kitab komentar dan kitab subkomentar, maka Anda pun sudah melakukan berkat yang nomor 4 ini. Anda harus pastikan apakah guru Anda benar-benar mengajarkan sesuai dengan yang diharapkan oleh Buddha di Tipitaka dan sesuai dengan yang diharapkan oleh para kata acarya atau para guru kata, para guru kitab komentar gitu ya. Supaya Anda penuh dengan berkat begitu ya. Nah, alasannya adalah tinggal di tempat yang sesuai adalah berkat karena hal tersebut menjadi kondisi untuk Anda supaya bisa melakukan kebajikan, ya itu yang pertama, ya. Kemudian juga di kitab komentar menjelaskannya, cara lain untuk menjelaskannya itu, ya ini karena berkaitan dengan zaman Buddha di masa lalu dijelaskan wilayah yang sesuai itu adalah wilayah di mana terdapat pohon bodhi, tempat di mana begawan mencapai penerangan sempurna di Bodh Gaya dulu, di Bodh Gaya di India, ya. Kemudian wilayah atau tempat diputarnya roda dhamma, ya. Kemudian wilayah di bawah pohon mangga di mana mukjizat ganda dipertontonkan oleh Buddha. Mukjizat ganda itu bahasa Palinya Yamaka Patiharya, ya. Di tengah kerumunan banyak orang ya di sepanjang ini ya. Jadi waktu itu Buddha mempertontonkan keajaiban gitu atau mukjizat. Nah, itu juga didefinisikan sebagai wilayah yang sesuai gitu. Nah, kenapa kita komentar memberikan alasannya kenapa kalau tinggal di sekitar sana itu adalah berkat, maka alasannya ada di slide berikutnya, next. Karena kalau Anda tinggal di sana, Anda mendapatkan 6 hal yang tiada tara ini. Ya, yang pertama
dijelaskan, penjelasannya adalah pemandangan yang tiada tara. Kitab komentar menjelaskannya, ini mungkin Sanggiti Sutta, ini baru ini Sanggiti Sutta. Ya. Jadi pemandangan tentang gajah, kalau Anda memandang gajah, Anda memandang apapun di dunia ini, itu bukanlah pemandangan yang tiada tara, kata kitab komentar. Akan tetapi, pemandangan apapun yang bisa membuat sadda Anda menjadi kuat, keyakinan atau iman Anda menjadi kuat, atau pemandangan Anda seandainya Anda hidup di zaman Buddha, Anda melihat dasak bala itu julukan untuk Buddha, seseorang yang memiliki 10 kekuatan, ya, atau pemandangan Anda memandang biku sangga yang bisa memunculkan rasa sadda yang kuat, rasa kasih yang kuat, maka itulah yang disebut pemandangan tiada tara. Ya, jadi pemandangan tentang gajah dan lain-lain itu artinya pemandangan Anda yang suami memandang istri, yang istri memandang suami, orang tua memandang anak, anak memandang orang tua, itu bukan pemandangan yang tiada tara, gitu ya. Karena kalau tidak hati-hati memandang objek-objek yang seperti itu malah bisa memunculkan nafsu pelekatan, kemelekatan, atau bahkan mungkin malah kejengkelan kalau hati Anda sedang jengkel gitu ya. Nah, pendengaran yang tiada tara ya, itu dijelaskan di kitab komentar, pendengaran tentang kehebatan seorang kesatria dan lain-lain ya. Pendengaran Anda mendengar tentang cerita ini, cerita itu, film ini, film itu, sinetron ini, sinetron itu bukan pendengaran yang tiada tara gitu. Tetapi pendengaran yang bisa membuat sadda, keyakinan, iman Anda kuat, itulah pendengaran yang tiada tara. Pendengaran Anda tentang kualitas-kualitas yang tiada tara dari 3 atau tikratana, itu pun juga pendengaran yang tiada tara. Ketika Anda mendengar itipiso, bhagawa, arahang, sama, sambuddho, dan seterusnya, itu pun juga adalah pendengaran yang tiada tara. Nah, yang ini menarik. Pendengaran terhadap kata-kata Buddha yang ada di dalam Pitaka, Tipitaka. Pitaka Buddha Wacana. Jadi ini adalah ada di kitab komentar. Pendengaran terhadap kata-kata Buddha yang ada di dalam Tripitaka adalah pendengaran yang tiada tara. Oleh karena itu, Anda harus pastikan bahwa setiap kali Anda belajar Dhamma, Anda benar-benar belajar kitab suci. Dan membahas Tipitaka tidak bisa meninggalkan kitab komentar dan kitab subkomentar. Ya, karena belum tentu yang Anda dengarkan itu adalah yang ada di dalam kitab suci. Kalau yang Anda dengarkan Dhamma yang tidak ada, tidak sesuai dengan kitab suci, maka dia bukan pendengaran yang tiada tara, begitu ya. Nah, jadi pendengaran terhadap kata-kata Buddha yang ada di Tipitaka yang sesuai dengan kata-kata dan 3 itu adalah pendengaran yang tiada tara. Manfaatnya besar, tidak ada di kehidupan, tidak hanya di kehidupan saat ini, tapi juga di kehidupan yang mendatang. Sebagai penutup saya akan sampaikan ilustrasinya seperti ini. Ya, saya harap Anda semua mendengarkannya. Ya, dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Ibaratnya di dalam dunia ini, ya, ada 1 juta judul buku, ya. Saya ulangi lagi, ibaratnya di dunia ini ada 1 juta judul buku. Saya katakan dari 1 juta judul buku ini, hanya ada 3 buku yang dipastikan akan selalu ada di kelahiran-kelahiran kita yang berikut-berikutnya selama masih ada ajaran Buddha. 3 judul buku ini masih pasti akan terus ada di kelahiran-kelahiran kita yang nantinya selama sepanjang ada ajaran Buddha. Buku-buku yang lain bisa jadi sudah nggak akan ada di kelahiran mendatang. Tapi 3 buku ini akan selalu ada. 3 judul buku ini, jadi ini hanya cerita perumpamaan saya saja ya. 3 judul buku ini yang akan selalu ada di setiap kelahiran Anda selama ajaran Buddha itu masih ada adalah yang pertama, Vinaya Pitaka. Yang kedua, Sutta Pitaka. Yang ketiga, Abhidhamma Pitaka. Dengan kata lain, Tripitaka akan selalu ada di kelahiran-kelahiran besok setelah ini. Saya katakan syaratnya selama masih ada ajaran Buddha. Ya karena satu masa nanti ajaran Buddha ini akan lenyap. Jadi
Kalau Anda saat ini mempelajari Tripitaka sesuai kitab komentar dan kitab subkomentar, maka Anda mulai melakukan kebajikan yang tiada tara ini, ya, pendengaran yang tiada tara. Dan pemahaman Anda yang Anda lakukan, yang Anda kembangkan di dalam kehidupan ini ketika mempelajari Tripitaka yang sesuai kitab komentar dan kitab subkomentar, itu akan menjadi ketika Anda nanti lahir lagi setelah kelahiran kali ini, Anda lahir katakanlah sebagai manusia lagi atau sebagai dewa lagi, atau sebagai dewa, maka pemahaman Anda di kehidupan sebelumnya akan menjadi dalam padhana upanisya paceo. Upanisya paceo itu adalah dukungan yang sangat kuat untuk munculnya kebijaksanaan pemahaman Anda terhadap ajaran Buddha di kelahiran yang berikutnya. Sebenarnya logikanya mudah saja. Kenapa misalkan seandainya kelahiran Anda nanti lahir lagi jadi manusia, tiba-tiba Anda jadi sangat mudah untuk memahami Tripitaka. Kenapa hal itu terjadi? Karena di kehidupan sebelumnya Anda sudah memulainya. Jadi Anda mendapatkan satu upanisya peceo, dukungan yang sangat kuat dari apa yang sudah Anda pelajari. Nah, masalahnya akan menjadi berbeda kalau yang Anda pelajari saat ini, meskipun itu mengatasnamakan ajaran Buddha, ternyata ajaran tersebut tidak ada di Tripitaka. Sehingga Anda tidak dikembangkan, tidak dilatih untuk memahami logika dharma. Yang ada hanyalah logika yang bersifat opini individual. Nah, efeknya adalah ketika di kelahiran besok Anda lahir lagi sebagai manusia, katakanlah, Anda harus mulai dari nol lagi. Apa yang Anda pelajari yang ternyata bukan ajaran Buddha, tidak ada di Tripitaka, tidak bisa menjadi upanisya peceo. Tidak akan terjadi dukungan yang sangat kuat. Sehingga Anda tetap saja di kelahiran besok-besok itu tidak mampu memahami ajaran Buddha. Baik, karena saya harus memberikan waktu buat Anda untuk mengajukan pertanyaan, maka saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini, ya. Saya sangat berharap bahwa Anda bisa mempelajari ini, ya. Tapi tidak berhenti dengan mempelajari saja, Anda harus juga mempraktekkannya, ya. Ajarkanlah juga kepada anak Anda, lingkungan sekeliling Anda, supaya semuanya mendapatkan berkat yang sama demi kesejahteraan mereka semua. Baik, jadi semoga Anda semua berbahagia, ya. Semoga apa yang sudah Anda dengarkan pagi hari ini, yang adalah pendengaran yang tiada tara, karena yang saya sampaikan adalah berasal dari Tripitaka dan kitab komentar, bisa menjadi kondisi yang kuat buat Anda untuk mencapai magga, pala, dan nibbana. Sadu, 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 Bante. Terima kasih atas penjelasannya hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, kami juga ingin menyapa saya Lai Khema Nyani yang sudah bergabung pada hari ini dari Myanmar. Semoga saya Lai di sana tetap sehat dan juga aman-aman. Dan kami juga meminta maaf atas sedikit kesalahan teknis di awal-awal kelas ini sehingga mengalami keterlambatan. Dan bagi Anda yang beberapa kalamitat tidak bisa bergabung di aplikasi Zoom ini, tetapi jangan khawatir, dapat terus mengikuti kelas ini melalui link YouTube yang sudah di-broadcast oleh pengurus DBS. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, tapi sebelumnya juga saya akan coba jelaskan bagaimana tata tertib dalam kelas sesi tanya-jawab tersebut. Pada saat sesi tanya-jawab, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand. Fitur ini ada di partisipan bila yang menggunakan komputer dan ada di titik 3 bagi Anda yang memakai handphone. Nantinya tim akan menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran untuk bertanya. Dan bagi Anda yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host dan Anda dapat menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke. Di sini kami persilakan untuk Felisatan ya untuk bertanya. Sukihoto, Bante. Ya, Felisa. Saya ada sedikit pertanyaan aja. Tadi yang nomor 3, Sang Buddha berkata
we have to respect parents, older brothers and sisters, and also in-laws dari sisi suami. Pertanyaan saya adalah, saya mengerti bahwa Sang Buddha pasti menasihatkan kita untuk respect all beings. Tapi dari statement itu, apakah berarti kita harus respect mereka lebih dari adik dan juga mertua dari sisi perempuan? Begitu, Bante. Baik, ya. Felisa, yang harus dipahami adalah pertama itu tadi penjelasan dari kitab komentar ya, jadi commentary atau tafsir begitu yang diberikan oleh para guru di masa lalu gitu ya. Yang ingin pertama harus dipahami adalah ketika hanya menyebutkan orang tua, saudara yang tua atau dari sisi menantu perempuan adalah suami dan juga mertua ya. Jangan diartikan berarti yang lain tidak dihormati, gitu. Kita tetap benar apa yang dikatakan oleh Felisa tadi bahwa kita harus respect all beings, kita harus menghormati all beings, begitu. Tapi dalam konteks berkat ternyata kitab komentar membatasinya itu tadi, gitu. Jadi itu adalah dalam lingkungan yang terkecil dalam society, dalam kehidupan. Saya ini mungkin interpretasi saya ya, kenapa disebutkan itu hanya di dalam satu keluarga. Anda bisa bayangkan, katakanlah kalau ada seorang anak itu berani atau bersikap terlalu kurang ajar gitu terhadap orang tuanya, dan kemudian orang tuanya marah yang mengakibatkan dia dihentikan semua bantuannya sehingga dia tidak bisa meneruskan atau menjalani kehidupannya dengan normal, maka itu adalah kerugian bagi dia gitu. Termasuk juga adik kalau berani terhadap kakak, kalau kakaknya jadi jengkel, mungkin itu akan menjadi masalah buat yang bersangkutan gitu. Nah, kalau terhadap istri harus menghormati suami, ya kita memang harus sadari bahwa ketika penjelasan-penjelasan ini diberikan, India pada waktu itu adalah satu negara yang yang istilahnya ya budayanya seperti itu. Bahkan kalau kita semua melihat sejarah di zaman Buddha dulu di India, seorang kami meninggalkan anak istrinya untuk pergi ke hutan, itu adalah satu perbuatan yang mulia begitu. Jadi memang nilai-nilai atau value yang berlaku pada saat itu seperti itu. Jadi kembali lagi yang ingin saya sampaikan, bukan berarti bahwa kepada di luar tadi yang sudah disebutkan maka kita boleh untuk tidak menghormatinya gitu. Kita tetap harus respect all beings ya, yang sudah dikatakan oleh Felisa, siapapun gitu. Tidak boleh kita tidak menghormati siapapun, karena tidak menghormati itu adalah aku salah, adalah hal yang tidak baik. Jadi kita harus menghormati siapapun juga, tetapi dalam konteks berkat ya. Makanya tadi disebutkan kan kenapa ini disebutkan berkat-berkat ini, karena berkat-berkat ini akan membawa kesejahteraan di dalam kehidupan kali ini. Saya rasa begitu penjelasannya, semoga jelas ya, Felisa. Oke. Baik, Bante, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan Saudari Erma Prasna Paramita yang ingin bertanya. Wandami Bante, saya Ermawati dari Palembang. Oh ya. Saya ingin bertanya tentang yang Bante katakan tentang pemujaan melalui praktik berlindung pada tiratana. Yang pertama, kedua penerimaan peraturan-peraturan atau sila, yang ketiga pelaksanaan uposatha bisa 2 hari atau 4 hari itu. Terus ada satu lagi yang terakhir saya kurang mengerti, itu 4 kesucian sila, akhlak, perilaku. Iya, itu yang gimana maksudnya Bante? Terima kasih. Ya, kalau yang buat umat yaitu tadi, jadi Anda bertekad untuk mulai hari ini sampai kehidupan kali ini, sampai akhir hayat istilahnya, sampai akhir kehidupan Anda
Anda akan terus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arti dari berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah ya dengan serius Anda akan mulai menjadi katakanlah murid Buddha dengan mempelajari ajaran-ajarannya, gitu ya, mempelajari ajaran-ajarannya dengan baik dan benar, kemudian mempraktekannya. Itulah yang disebut berlindung kepada Buddha. Ya, karena berlindung kepada Buddha itu berlindung pada ajarannya, karena Buddha sudah parinibbana. Jadi berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha itu ya para Arya Sangha di sini ya, Sangha yang sudah mulia. Kita berlindung dengan mendengarkan nasihat-nasihat dia, petunjuk-petunjuk para Arya Sangha tentang bagaimana supaya kita semua bisa menjadi seorang Arya juga. Itu yang dimaksudkan dengan berlindung kepada tiratana. Kemudian mengambil sila, ya Anda harus teguh mempraktekkan 5 sila. Maka dengan demikian Anda sudah melakukan berkat yang tadi ya. Kemudian uposatha itu kan setiap jilid cabgo minimal ya. Itu Anda harus sebaiknya ya mempraktekkan sila-sila uposatha. Ada 8 sila atau 9 sila tergantung dari Anda gitu. Cobalah praktekkan itu secara periodik karena supaya kehidupan Anda di dalam kehidupan kali ini menjadi bermakna ya. Tidak bermakna ya, menjadi bermakna karena Anda sudah mulai mematuhi apa yang dianjurkan oleh Buddha dan para guru-guru kata-kata di masa lalu ya. Kemudian kalau yang terakhir itu berkaitan dengan anggota sangga sih, Catukparisuddhi Sila ya. Itu berkaitan dengan satu aturan bagi saya anggota sangga bagaimana memanfaatkan pacaya saya. Pacaya itu 4 kebutuhan pokok saya gitu ya. Kalau saya memanfaatkannya dengan bijaksana seperti yang diatur oleh Winaya, maka itu sudah adalah satu berkat ya. Kemudian yang kedua adalah Indriya Sangwara Sila, yaitu saya biku diajarkan untuk mengendalikan indria-indria saya ya. Kemudian yang ketiga adalah Ajiwa Parisuddhinyana Sila, yaitu peraturan perilaku yang berkaitan dengan kemurnian dari penghidupan. Bagaimana penghidupan saya? Apakah saya adalah seorang biku yang sering mendapatkan ini dan itu dari melanggar sila atau tidak gitu. Nah, Buddha mengajarkan biku harus menjalankan kehidupannya yang tidak melanggar winaya begitu ya. Kemudian pacaya, indriya, ajiwa, dan patimokkha. Patimokkha Sangwara Sila itu adalah peraturan yang biasanya para sangga membaca setiap uposatha, mengulang 227 peraturan winaya, dan setelah itu kita perkuat, kita praktekkan kembali. Jadi itulah Catukparisuddhi Sila atau 4 perilaku yang murni, 4 sila yang murni, 4 akhlak yang suci murni begitu. Jadi itu bukan buat Anda, kalau yang terakhir itu adalah buat anggota sangga. Ya, saya harap jawaban saya jelas. Ya. Ya. Hai, saya Salin, murid sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa.